Sering dipandang sebelah mata, dianggap sebagai buang-buang waktu, atau juga sering dianggap tidak ada keseriusan dalam pendidikan. Namun sebenarnya anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Gap year sebutannya. Gap year justru bisa menjadi periode yang sangat produktif jika dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, inilah alasan usaha gap year dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaira Syafariasen dengan NIM 2431778 dari Prodi S1 Teknik Pertambangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rencana usaha saya yang berjudul Gap Year, bimbingan belajar khusus siswa Gap Year, yang mana rencana usaha saya ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah umum pendidikan kewirausahaan yang dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Armiati, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang dari usaha Gapyer ini adalah Gapyer adalah usaha bimbingan belajar online yang dirancang khusus untuk siswa yang sedang menjalani masa gap year. Nah, apa sih gap year itu? Gap year adalah masa di mana siswa yang sudah tamat SMA tidak memilih melanjutkan kuliah, melainkan menganggur atau belajar untuk periode seleksi perguruan tinggi berikutnya. Nah, masa gap year ini seringkali dianggap sebagai waktu jeda yang tidak produktif oleh banyak orang. Padahal dengan pendekatan yang tepat, dengan cara berpikir yang tepat, periode ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan potensi siswa, khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi perguruan tinggi atau yang saat ini disebut juga dengan SNBT. Nah, alasan utama saya memilih produk ini atau memilih usaha ini adalah karena kebutuhan pasarnya yang semakin meningkat, yang mana pasar yang semakin meningkat terhadap bimbingan belajar yang lebih fleksibel dan juga lebih terjangkau dan relevan dengan kondisi siswa gap year itu sendiri. Nah, banyak siswa gap year yang merasa kesulitan mencari platform belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga usaha gap year ini hadir sebagai solusi inovatif untuk mengisi celah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan gap year profile. Profil dari gap year atau usaha gap year ini sendiri, yang pertama ada filosofinya. Filosofi dari usaha ini ada tiga. Yang pertama menyulam waktu, yang kedua menata asa, dan yang ketiga merangkai masa depan. Dari ketiga filosofi ini pastinya ada makna di antaranya. Yang pertama, menyulam waktu. Apa makna dari menyulam waktu? Maknanya adalah gap year adalah waktu untuk memperbaiki dan mempercantik atau mengestetikkan pola perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, usaha bimbel gap year ini dibuat sebagai benang penuntun, membantu siswa merajut ulang impian dengan sabar atau penuh makna. Yang kedua, filosofi yang kedua yaitu menata asa. Maknanya adalah Gapir percaya bahwa, setiap jeda adalah peluang untuk menata harapan yang semula tertunda, memberi ruang bagi siswa untuk menemukan arah terbaik untuk diri mereka sendiri. Yang ketiga, filosofi ketiga mereka yaitu merangkai masa depan. Nah, apa maknanya? Dengan bimbingan yang personal dan interaktif, Gapir membantu siswa Gapir membangun fondasi yang kuat untuk masa depan pendidikan mereka itu sendiri. Itu dia makna dari filosofi yang sudah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan misi, visi, dan tujuan dari usaha ini. Yang pertama misi. Misinya adalah menjadi platform bimbingan belajar online yang terdepan, membantu siswa gap year mencapai potensi terbaik mereka dengan bahagia dan percaya diri tanpa adanya rasa insecure. Yang kedua ada visi. Visi di sini menyediakan bimbingan belajar yang fleksibel, berkualitas, dan berbasis teknologi untuk siswa gap year itu sendiri. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya membantu siswa gap year mempersiapkan ujian secara maksimal untuk menghadapi ujian seleksi perguruan tinggi atau yang sekarang disebut juga dengan SNBT. Selanjutnya strategi perusahaan. Di sini saya membuat dua hal penting. Yang pertama ada pemasaran digital. Yang mana pada pemasaran digital ini nantinya saya akan menggunakan media sosial dan iklan digital untuk menjangkau siswa gap year di seluruh Indonesia. Seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Discord, dan lain-lain. Yang kedua ada inovasi produk.
Pada inovasi produk ini saya akan mengadakan banyak sesi, beberapa sesi seperti sesi motivasi untuk memotivasi siswa gap year itu sendiri agar tidak bosan, tidak jenuh, dan punya ide baru. Selain itu ada sesi curhat dan sesi mentoring. Selain itu pembelajaran juga akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik seperti Google Classroom, Notion, Discord, Zoom, YouTube, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi usaha dari gap year ini. Nah, nama usaha. Nama usaha dari usaha ini adalah Gapyear, Gappier. Nah, nama ini merupakan gabungan dari kata gap year dan happier, yang mana hal ini mencerminkan tujuan usaha ini untuk memberikan kebahagiaan dan produktivitas kepada siswa yang sedang dalam masa gap year itu sendiri. Yang kedua, bidang usaha. Nah, Gap Year ini bergerak di bidang pendidikan, khususnya sebagai platform bimbingan belajar online untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi atau yang sekarang disebut juga dengan SNBT. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan, keunggulan, keunikan dari usaha ini. Yang pertama, kegunaan. Kegunaan dari usaha ini adalah untuk membantu siswa gap year mempersiapkan diri secara optimal untuk ujian masuk perguruan tinggi. Nah, yang kedua, keunggulan. Keunggulannya apa sih? Yang pertama ada fleksibilitas waktu. Waktu lebih mudah di mana aja kita bisa mengakses video atau mengikuti Zoom-nya secara fleksibilitas. Yang kedua, materi-materinya yang pastinya berkualitas karena akan ada tutor-tutor yang berkualitas pula. Ketiga, ada pendekatan secara personal yaitu lewat mentoring, lewat sesi curhat dan sesi lainnya. Selanjutnya ada layanan konseling yang mendukung. Nah, yang ketiga ada keunikan. Apa sih keunikannya? Keunikannya yang pertama menargetkan siswa gap year sebagai pasar utama, di mana hal ini pastinya jarang sekali dilakukan oleh bimbingan belajar lainnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pembelajarannya, perangkat pendukungnya, dan siapa sih tim pengajarnya untuk usaha yang saya buat ini. Yang pertama, materi pembelajarannya. Nah, materi pembelajaran yang akan kita gunakan nantinya adalah dalam bentuk modul PDF yang akan kita sebar di grup-grup seperti saluran WA yang telah kita buat sebelumnya. Yang mana, modul PDF ini akan berisi mata pelajaran SNBT seperti literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, penalaran matematika, saintek, sosum, dan lainnya. Dan hal ini juga akan kita salurkan atau kita sebarkan dalam bentuk video pembahasan. Nah, selanjutnya perangkat pendukung. Perangkat apa sih yang kita gunakan untuk, menyebarkan ilmu-ilmu itu? Yang pertama kita akan menggunakan Zoom Premium untuk kelas daring. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk Zoom-nya karena kita akan menggunakan Zoom Premium. Selain itu kita juga akan menggunakan komunitas WA dan juga kita akan menggunakan Google Classroom untuk tempat mengumpulkan tugas-tugas yang akan diberikan nantinya. Selanjutnya tim pengajar. Untuk saat ini tim pengajarnya kita baru saya sendiri karena ini baru dibentuk. Nanti kalau misalnya siswanya sudah banyak, sudah lebih lanjut sudah berkelas, sudah besar, usaha ini kita pasti akan menyeleksi tim pengajar dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah berpengalaman dengan skor UTBK-nya yang tinggi pula. Selanjutnya saya akan jelaskan SWOT atau SWOT. Yang pertama ada strength. Strength itu kekuatan. Kekuatan yang ada pada usaha ini yang pertama, kami akan fokus pada pasar yang utamanya yaitu siswa-siswa gap year. Yang kedua, kami akan memberikan materi pembelajaran yang fleksibel dan pastinya berbasis teknologi karena ini online. Yang ketiga, pastinya kita juga akan membuat atau mengadakan atau memberikan pengajar-pengajar yang berpengalaman dan layanan konseling yang personal juga. Yang kedua, weakness itu kelemahan. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya adalah yang pertama, pastinya siswa-siswa GPR ini akan ketergantungan pada platform digital. Nah, yang kedua, kita juga butuh edukasi lebih terhadap siswa GPR yang belum mengenal layanan ini. Nah, yang ketiga ada opportunities. Apa manfaatnya? Apa manfaat dari ini sendiri? Yang pertama, semakin banyak siswa yang memanfaatkan masa gap year untuk belajar. Jadi mereka semakin yakin tidak insecure untuk gap year. Selain itu, manfaat apa kesempatan lainnya yaitu kita minim kompetitor, teman-teman. Jadi, untuk usaha ini sebetulnya minim kompetitor langsung di pasarnya, karena
biasanya bimbel-bimbel itu tidak menetapkan untuk siswa gap year, dia menetapkan secara luas, siswa kelas 3 kelas 2 SMA, dan lainnya. Jadi minim kompetitor pastinya. Yang keempat ada trades. Nah, persaingan dari bimbel online umum ini yang pastinya sudah mapan. Terus potensi gangguan teknis pada platform digital. Jadi teman-teman, karena ini secara online, kita menggunakan beberapa platform di digital, jadi pastinya akan ada gangguan-gangguan teknis. Nah, gangguan teknis itulah yang akan mengganggu, eee, usaha kita nantinya, seperti itulah analisis, dari SWOT yang sudah saya jelaskan. Nah, terakhir saya akan jelaskan logo usaha. Nah, gap year ini logo usahanya itu terdiri dari angka G di tengahnya dan di mana dia itu dikelilingi dengan jarum-jarum kompas dan jam di dalamnya. Nah, itu lingkaran biru itu adalah jamnya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan makna-maknanya. Nah, makna G di sini melambangkan gap year yang pastinya ya gap year, karena tujuannya untuk siswa gap year. Sekaligus dia itu, melambangkan growth, growth ini pertumbuhan. Jadi usaha ini mendukung perkembangan siswa gap year. Yang kedua, makna jam dan kompasnya apa sih? Nah, jadi makna jam dan kompas di situ menggambarkan proses belajar yang dinamis dan terarah. Selanjutnya warna biru. Warna biru di situ melambangkan kepercayaan dan juga di situ ada warna hijau kan. Nah, warna hijau di situ melambangkan pertumbuhan serta kebahagiaan. Kebahagiaan seperti makna dari gap year itu, usaha gap year itu sendiri yaitu ada happy. Itu dia. Itulah dia, presentasi saya pada hari ini, yang terakhir saya akan menjelaskan penutupnya. Jadi sebagai usaha bimbingan belajar online yang khusus dirancang untuk siswa yang sedang menjalani tahun Gap Year hadir dengan konsep inovatif yang menggabungkan pembelajaran berkualitas dengan pendekatan yang menyenangkan. Nah, nama Gap Year ini sendiri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya berasal dari Gap Year dan Happy Year, yang di mana di sini mencerminkan visi kami untuk memberikan pengalaman belajar yang penuh motivasi sehingga siswa tetap merasa bahagia meskipun sedang mempersiapkan masa depan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Berikut adalah data company kami. Ada alamat, ada kontak, ada email, ada sosial media. Jika teman-teman tertarik dengan usaha kami, bisa menghubungi sosial media yang tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.